Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, pembelajaran pertama. Apa saja yang akan kita pelajari? Ini dia. Yang pertama, mengetahui cara membaca dongeng dan pesan moral pada dongeng. Yang kedua, mengetahui tentang sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian. Dan yang ketiga, mengetahui cara menciptakan gerak tari. Ayo belajar. Dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dibacakan secara turun-menurun. Dongeng berfungsi menyampaikan ajaran moral dan juga menghibur. Dengan membaca, kita dapat mengetahui pesan moral atau nasihat dalam dongeng. Ketika membaca dongeng, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, lafal, intonasi suara, ekspresi, dan tanda baca. Mari kita bahas keempatnya. Yang pertama, lafal. Lafal atau pengucapan kata dengan tepat, a, i, u, e, u-nya. Kemudian menggunakan frasa yang tepat, bukan kata demi kata. Kemudian yang kedua, intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasinya agak naik. Yang kemudian ekspresi, yaitu siswa membaca dengan penuh perasaan seakan-akan menjadi aktor dalam cerita tersebut. Kemudian yang keempat, tanda baca. Jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti. Kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Ayo membaca dongeng Ayam Jago Baru. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda-benda berwarna kuning keemasan. Pasti matahari. Kukuruyuk, hari sudah pagi. Induk-induk ayam bergegas berlari keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Aku burung hantu. Mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi. Iya, itu matahari. Sudah terbit di langit. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dia lihat adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Apakah kamu tahu apa pesan moral yang terdapat pada dongeng ayam jago baru? Yang pertama, kita harus lebih teliti sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai tindakanmu itu pada akhirnya justru merugikan orang lain, seperti halnya yang dilakukan sang tokoh utama yang membuat hewan-hewan lain kesal. Oke, selanjutnya sifat pertukaran komutatif pada perkalian.
Pada operasi hitung perkalian berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Penggunaan sifat-sifat operasi hitung ini dapat membantu mempermudah penyelesaian soal. Contohnya, Ibu meletakkan tingkat tangkai bunga mawar di 2 vas besar. Berapa jumlah tangkai bunga mawar seluruhnya? Berarti 3 bunga mawar dikali 2 vas besar, maka hasilnya ada 6 tangkai bunga mawar. Kemudian yang kedua, ibu menukarnya. Jika ibu menukarnya menjadi 2 mawar di 3 vas besar, berapa jumlahnya? Kemudian berarti 2 mawar dikali 3 vas besar, maka hasilnya yaitu 6. Dari kedua contoh tersebut dapat dilihat bahwa 3 dikali 2 sama dengan 2 dikali 3, yaitu hasilnya 6. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil perkalian dua bilangan akan sama hasilnya walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Kita ke contoh 2 dikali 5. Berarti kita membuat 2 kotak yang berisi 5 ayam. Masing-masing 5 ayam ya. Pak Eri buat contoh anak ayam. Kita hitung berapakah hasilnya 2 dikali 5, yaitu 10. Pinter. Kalau kemudian 5 dikali 2, berarti kita butuh berapa kotak? Pinter, 5 kotak. Karena 5 yang di depan berarti kita buat kotaknya 5, kemudian berisi berapaan ayam? Masing-masing berisi 2. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 5 dikali 2 sampai dengan 10. Berarti walaupun ditukar antara 2 dan 5, hasilnya akan tetap 10. Karena apa? Karena nilainya masih tetap, yaitu 5 dan 2. Walaupun ditukar, hasilnya pun tetap. Kemudian 3 dikali 4, berarti kita butuh berapa kotak? 3 kotak. Kemudian kita isi 4-nya simbolnya telur, berarti berisi berapa telur masing-masing kotak? Berisi 4. Berapakah hasil 3 dikali 4? 12. Pinter. Terus apakah hasilnya sama jika posisinya ditukar? 4-nya di depan, 3-nya di belakang. Kita cek ya. 4 kali 3, 4 di depan. Berarti kita membutuhkan berapa kotak? 4 kotak. Kemudian berisi berapa telur masing-masing? 3. Berapakah hasilnya? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, hasilnya pun sama, yaitu 12. Walaupun ditukar posisinya, hasilnya akan tetap sama karena nilainya tetap. Kalau nilainya berubah, maka hasilnya pun berubah. Contoh berikutnya, 5 dikali 2 berapa? 5-nya 2 kali 10. Kemudian 2 dikali 5, 2-nya 5 kali. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 berapa? 10 juga. Kemudian 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5, hasilnya 10 ya. Walaupun posisinya ditukar, hasilnya tetap sama. Kemudian kita buktikan lagi di soal nomor 2. 3 dikali 6 berapa? 3-nya 6 kali. 18. Pintar. Kemudian yang kedua, selanjutnya kita tukar dulu. 6 dikali 3, 6-nya 3 kali. 6 tambah 6 tambah 6. Berapa? 18 juga. Jadi 3 dikali 6 sama dengan 6 dikali 3, hasilnya sama, yaitu 18. Kemudian contoh yang ketiga, 4 dikali 6. Berapakah 4 dikali 6? 4-nya 6 kali. Berapa?
24. Pinter. Kemudian yang kedua kita tukar posisinya. 6 di depan, 4-nya di belakang. 6 dikali 4 berarti seperti tadi 6-nya 4 kali. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 berapa? 24. Jadi 4 dikali 6 sama dengan 6 dikali 4, hasilnya sama, yaitu 24. Contoh yang terakhir, 6 dikali 7, 6-nya 7 kali, berapa? 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Berapa? 42, pinter. Kemudian kita tukar posisinya lagi. 7 dikali 6, hasilnya 7, 7-nya 6 kali, berarti 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Berapa hasilnya? Sama, yaitu 42. Jadi 6 dikali 7 ataupun 7 dikali 6 hasilnya tetap 42. Yang terakhir, menciptakan gerakan tarian. Siswa dan guru mendiskusikan tentang gerakan macam-macam binatang. Ada binatang yang berjalan, melompat, terbang, dan lain-lain. Bermacam-macam gerakan binatang bisa menjadi sumber ide untuk menciptakan gerakan tarian. Misalnya ada tari merak, tari kupu-kupu, dan tari kuda lumping. Sekarang, coba kalian praktikkan gerakan menirukan ayam. Pertama, berdiri tegak. Kedua, tekukkan kedua siku di samping badan. Gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Gerakan ke atas dan ke bawah semakin lama semakin cepat, seperti kalian mengepakkan sayap ayam. Lakukan gerakan ini bersama dengan teman-temanmu atau saudara dan ayah ibumu. Selamat mencoba mempraktikkan gerakan menirukan ayam ya. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Salah satu unsur dongeng yang harus kita pahami adalah pesan moral atau nasihat. Pada operasi hitung perkalian berlaku sifat komutatif atau sifat pertukaran. Bermacam-macam gerakan binatang bisa menjadi sumber ide untuk menciptakan gerakan tarian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.